Shalom semua. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Sedania dulu. Iya. Saya akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya kelompok sosial. Namun sebelum itu, jika ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan. Iya, misalnya ada yang ditanya itu. Hobi. Gimana berapa? Tiga. Iya saya. Baik. Apa? Status jomblo. Ada. Boleh. WA nanti dikasih di kolom komentar. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang kelompok sosial. Apa itu pengertian kelompok sosial? Kak Joseph? Enggak. Itu udah. Jangan marah-marah. Ada tiga pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Soekanto yang mendefinisikan bahwa kelompok sosial itu adalah sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik atau saling mempengaruhi. Artinya kelompok sosial itu bisa terbentuk karena adanya hubungan timbal balik. Misalnya kita di asrama, kita masing-masing mempunyai hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Kedua, menurut Hendro Puspito, yaitu berpendapat bahwa kelompok sosial itu sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya masing-masing. Itu sudah cukup jelas, tanpa dijelaskan pasti sudah mengerti teman-teman. Terus yang selanjutnya menurut Paul D. Horton dan Chester mengartikan bahwa kelompok sosial adalah sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan yang saling berinteraksi. Selanjutnya, faktor pembentukan kelompok sosial. Ada beberapa Ganti faktor orang tulis sih. pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, faktor darah. Faktor darah ini artinya misalnya dalam keluarga kita, satu keluarga itu ayah dan anak itu pasti ada kesamaan darah. Jadi di dalam keluarga itu terbentuknya kelompok sosial. Kamu nggak buka di Adanya foto. faktor darah. Selanjutnya faktor geografis atau letak tempat. Misalnya kita di sini. Kita kan di sini sudah membentuk kelompok sosial. Mengapa? Karena kita terdiri atas beberapa individu. Karena yang terdiri kalau sudah lebih dari beberapa individu itu sudah membentuk satu kelompok sosial. Selanjutnya faktor kepentingan. Terjadinya salah satu faktor terbentuknya kelompok sosial itu karena adanya kepentingan. Artinya ketika kita mempunyai kepentingan yang sama, maka kita akan saling bekerja sama sehingga terjadinya kelompok sosial. Yang selanjutnya itu faktor daerah asal. Misalnya kita tinggal di sini terus kita kembali di kampung halaman terus kita bercerita kepada sesama, terus kita mempunyai asal yang sama. Ketika kita berinteraksi, kita bisa membentuk kelompok sosial karena kita memiliki rasa terdorong untuk membentuk kelompok sosial karena kita sama-sama berasal dari daerah yang sama. Selanjutnya hubungan antar PL dan PB. Hubungan antar PL yaitu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28 di mana pada saat itu Allah berfirman kepada mereka dan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Hubungan antar PB yaitu dapat dilihat dari Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang ke-1 di mana di sana Tuhan berkata pada umatnya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Selanjutnya implikasinya ada beberapa. Yang pertama, satu kita dapat mempelajari sifat dan karakter antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa memahami bagaimana orang tersebut. Yang kedua, kita bisa mempunyai banyak teman. Ketiga, memiliki kedekatan. Dan keempat, kebersamaan dan lain sebagainya. Aplikasinya yaitu kita harus menjalin hubungan kepada sesama sehingga terciptanya hubungan yang baik pada kelompok sosial
Karena yang terpenting dalam kelompok sosial adalah kebersamaan. Yang menjadi kesimpulannya itu terbentuknya kelompok sosial itu karena memiliki kepentingan bersama dan saling membutuhkan satu sama yang lain sehingga adanya yang namanya kelompok sosial. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang bertanya? Enggak ditentuin Kalau ya. yang bertanya berarti saya tunjuk aja yang pertama. Herman, Warman. Apa lagi? Ludi. Tuh. Ayah. Warman, Ludi. Apa? Ifima. Mana Ifima? Masih hidup kamu nak? Sama Novita. Ih, kamu. Ifima kan aku nggak sebut. Aku cuma nanya di tempat ini lah. Tapi kalau mau bertanya juga boleh. Ayo, yang sudah punya pertanyaan Novita boleh langsung. Tar. Oh ya, boleh di shoot wajahnya. Kelihatan nggak dia itu? Hitam semua soalnya. Iya. Ayo. Dari Lanjut. pertanyaan ini kan di nomor Juga mantap. bagian B, faktor pembentukan kelompok sosial yang bagian nomor 3. Di situ dikatakan kan terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat saling memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Misalnya kelompok intelektual. Yang jadi pertanyaanku, apa yang dimaksud dengan kelompok intelektual dan berikan penjelasannya dan serta contoh. Boleh langsung jawab ya? Belum. Thank you. Sabar ya. Next, Warman. Sabar Warman. Iya. Apa yang dimaksud dengan faktor daerah asal dalam pembentukan kelompok sosial? Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kanovi dengan pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan kelompok intelektual. Yang dimaksud dengan kelompok intelektual adalah golongan terpelajar yang mengenyam pendidikan tinggal sehingga memiliki wawasan dan kesadaran politik yang luas. Contoh apa? Contoh kelompok intelektual itu. Contoh kelompok intelektual itu seperti kita di sini, seperti kita yang belajar di sini. Kalau masih ada? Begini kan, kata-kata tadi jawabannya golongan terpelajar yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga memiliki wawasan dan kesadaran politik yang luas. Jadi yang intelektualnya kaitannya dalam ini loh penjelasan kakak kan ya untuk dia aku juga Ini maksud Enggak, kami. maksudku gini, jelaskan sedetail-detailnya kalau yang maksud dengan detail-detail. Pak, apa yang dijelaskan? sedetail-detailnya. Iya, yang mana yang dijelaskan? Jadi Contoh. Kelompok intelektual dan Pengertian kelompok intelektualnya. Iya, pengertian kelompok intelektual itu adalah golongan terpelajar yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga memiliki wawasan dan kesadaran politik yang luas. Contohnya Contohnya apa? Contohnya kita di sini kan, kita di sini belajar kan, atau mahasiswa kita juga kan belajar kan. Jadi kita memiliki kita di sini itu mengenyam itu artinya memakan, misalnya memakan, kalau memakan atau mengecap, Menerima. menerima pelajaran. Terus yang kurang jelas apa? carilah. Yang masih kurang jelas apa? Maksud kamu ya Kanovia itu kaitannya dalam kepentingan itu atau gimana? Ya begitu lah. Udah jelas Novi? Atau belum jelas? Masih belum loh ya, masih belum paham di otak.
tak. Coba mungkin damai biasanya damai sih. Oh iya, coba. Ahli tafsir. Dia lagi. Takut kita berdebat terus. Enggak masuk. Oh, udah malah berdebat, sebenarnya berdebat ya. Apa pertanyaan? Ya, Oh, yang tadi nggak mungkin. Ahli taburan. Orang vaksin. Orang vaksin. menyesatkan lagi. Ayo biar jangan nggak bertanya lagi kalau orang tanya. Ahli taburan ya. Nanya aja dulu. Orang vaksin. Udah. Oke. Jadi udah masuk tadi itu yang dijelaskan oleh pertanyaannya. Yang saya tangkap adalah memang pas poin tadi kelompok intelektual itu adalah kelompok orang-orang yang terpelajar, orang mahasiswa seperti itu ya. Itu adalah kelompok-kelompok intelektual. Intelektual itu kan berbicara tentang knowledge, pengetahuan yang mau mengecam atau mencari pendidikan yang lebih banyak, wawasan lebih luas seperti itu kan. Itu adalah kelompok intelektual yang mau belajar itulah kelompok intelektual. Contohnya adalah seperti kita mahasiswa disebut adalah kelompok intelektual yang sama-sama di tempat ini punya kelompok semester 1, kelompok intelektual yang mau belajar lebih banyak lagi tentang sosiologi, tentang mata kuliah apa. Jadi kalian kan belajar. Kalian selalu ingin belajar. Kira-kira seperti itu sih. Bang, jelas itu ya. Woi. Makasih ayah. Langsung. Oke, Boleh next. saya menjawab pertanyaan dari kawannya itu yang dimaksud dengan faktor daerah asal, iya kan? Aisyah. Luffy. Faktor terbentuknya kelompok sosial Aku nggak suka bertanya ya. sesuai dengan faktor daerah asal itu maksudnya di mana seseorang tersebut membentuk kelompok sosial karena adanya satu daerah yang asal, satu daerah yang sama-sama berasal dari daerah tersebut. Misalnya begini, saya dan Kak Wismina kan, kita kan ada beberapa orang Nias di sini kan. Setelah kita tahu kita sama-sama orang Nias, kita bisa membentuk kelompok sosial. Misalnya pas karantina ada orang Kalince, Kak Wismina, Kak Masi, Kak Farina, dan Kak Ufima. Pas mereka sampai di sini, mereka sudah membentuk kelompok sosial di mana mereka saling berinteraksi pada saat mereka berada di satu ruangan masih di karantina. Begitu contohnya misalnya. Atau masih kurang jelas? Gimana Warman? Jadi terbentuknya itu karena memiliki Interaksi. berasal dari daerah yang sama. Begitu maksudnya. Siapa yang bertanya? Kak Warman. Warman? Pas. Nah, jelas. Next. Ludi Aku bertanya. belum nemu juga. Jelaskan kelompok sosial yang dimaksud dengan keturunan. Kelompok sosial yang dimaksud dengan keturunan. Baik, saya akan jawab sebisa saya. Kelompok sosial yang dimaksud dengan keturunan itu misalnya di dalam suatu keluarga terdiri atas kepala keluarga dan ayah dan ibu dan ada anak. Di dalam keluarga tersebut kita sudah membentuk yang namanya kelompok sosial di mana kita saling berinteraksi antar satu dan yang lain dan saling membutuhkan, di mana seorang anak membutuhkan ayah dan ibu dan ayah membutuhkan seorang anak. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Mungkin aku menjelaskan kurang keras. Apa Kak? Tanya dulu Ludinya. Ludi bagaimana? Bagaimana Kak Ludi? Sudah jelas? Jelas. Dia nggak bisa tambahin. Baik lah ya teman dari. Bersih tambahin. Sama sih, maksudnya udah jelaskan tadi. Kalau dari faktor keturunan itu maksudnya kita kan contohnya ada ayah dan ibu dan anaknya ada 10. Jadi kalau sudah merantau ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Batam, Singapura, Amerika kayak gitu kan. Jadi mereka bisa menciptakan kelompok sosial lewat grup WA. Mereka masih bisa berkomunikasi, masih bisa berbagi, masih bisa bersosialisasi lewat apapun itu. Akhirnya mereka boleh bersatu. Dan nanti juga pada saat event-event tertentu kan bisa juga kan pulang ke satu tempat, ke tempat orang tua asal. Dan itulah menjadi kelompok sosial yang menurut keturunan. Jadi kan ada kan tempat wadah mereka kan. Oh nanti kan bisa saling komunikasi, saling bersosialisasi, terus tanya, nanti kita pulang ya di bulan 12 kita mau bikin acara keluarga, kayak gitu. Akhirnya mereka boleh bersatu dan berkumpul. Ya gitu ya, Ludi. Oke.
kayak itulah kelompok sosial menurut keturunan. Baik teman-teman. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ada ayah. Ya, Siti. Ini kan menurut para ahli. Menurutmu? Soejono sama Hendro dan Hortono itu tahun berapa mereka bentuk pengertian kelompok sosial? Baik, Kak Siti, kalau soal tahun-tahun itu kita tidak bahas di sini, soalnya saya juga tidak bahas mengenai itu. Saya cuma sekilas membahas tentang pengertian kelompok sosial tadi, bukan mengenai tahun-tahunnya. Kalau misalnya kakak bertanya tentang faktor terbentuknya kelompok sosial, saya akan menjawab. Tapi karena sudah lari dari materi yang saya bahas, saya mohon maaf. Bukan lari guys, kalian sudah ada. Bukan lari maksudnya, kan memang orang itu bertanya, kan Anda sudah mencantumkan di sini. Jadi saya juga berhak dong bertanya. Iya, iya. Seperti sama-sama saya kan saya kan bapak. Kaget. Saya kan udah dan kelompok-kelompok lain juga udah pernah kasih itu tahunnya. Mana ada? Mana ada? Udah ya, saya kemarin. Oh, sudah bukan materinya. Ya lanjut dulu lah. Kaget, Cuk. Oke, baik teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti. Bukan menjawab sih. Saya cuma memperjelas lagi Kak Siti. Yang penting di sini itu yang harus kita bahas itu tentang pengertian kelompok sosial dan faktor kelompok sosial. Kalau mengenai tahun-tahunnya Kak Siti, kalau misalnya nanti Kak Siti pengen tahu itu, boleh kakak cari sendiri di Google. Gak mau. Sudah ada Mbak Google. Ya harus siapa yang ini dong yang jelas. Oke, baik. Pembahasan saya dulu kan mengenai faktor kelompok sosial kan. Jadi yang terus kalau mengenai tahun-tahun itu tidak saya bahas di sini. Kenapa sampai saya bahas? Karena saya cuma membahas sekilas tadi tentang pengertian kelompok sosial. Karena yang menjadi inti pembahasan saya itu adalah faktor terbentuknya kelompok sosial. Pertanyaannya kan pakai tahun. Artinya kelompok itu kalau kau presentasi kau harus tanggung jawab. Bukan bilang kamu nggak bahas. Kamu kan tulis menurut para Jadi ahli. apa gimana nanti mau sakit hati mereka hargai pengertian mereka. Lah, kalau orang sekitar itu nggak dihargai, lah kok orang lain lagi bicara kok nggak ada. Kan kamu udah tuliskan, kamu bilang kamu nggak ada tanggung jawab. Tapi jawabnya kayak gini, yang saya dapat Penasihat dari itu ya, Google penasihat. cuma nama akhirnya doang. Nggak mungkin saya sok-sok tahu bodohin orang terus kasih tahu tahunnya. Padahal sebenarnya di sumber saya cari itu nggak ada. Gitu, bukan bilang nggak ada juga. Makasih Kak Damai. Semoga jawaban damai mendapatkan. Aku tidak suka dengan ribut. Semoga kali ini tidak ada yang kena mental ya. Buat Kak Damai. Baik. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah. Iya, setelah Oke, bentar. Bertanya Kak. apa yang menjadi kesimpulan dari kelompok sosial menurut dari ketiga penalti? Hah? Kesimpulannya dari menurut Apa yang menjadi kesimpulan kelompok sosial menurut para ahli dari ketiga topik? Oh, yang menjadi kesimpulannya itu kelompok sosial itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki kepentingan bersama. Ketika membentuk kelompok individu tersebut, mereka memiliki satu kepentingan yang sama. Artinya begini, oke, saya ulang ya. Yang menjadi kesimpulannya itu dari ketiga ini bahwa kelompok sosial itu adalah kelompok yang terdiri dari beberapa individu dan yang memiliki kepentingan bersama. Baik, jika masih ada dipersilakan. Oke, kalau tidak ada lagi, ya yang presentasi tadi kan sudah dikasih saran oleh pendamai yang bernama Damai. Harapannya tidak menghindar dari pertanyaan, kayak gitu ya. Ini maksudnya tetap dijawab dengan hati yang
lembut dan rendah hati. Ya, kayak seperti itu ya. Jadi ya jawabannya jangan. Saya nggak tahu tuh saya. Jadi nanti takutnya kalian Berantem. kalau orang mana bilang baku hantam. Bakalai, bakalai. Bakalai ayah. Memang itu fungsi laki-laki tua yang menjadi penolong. Salah kamu. Iya, perempuan yang penolong. Pelengkap sih pelengkap. Iya, pelengkap. Kira itu pelindung. Oke, kalau tidak ada lagi kita kasih aplaus buat ini.